Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Sini saya ajarkan kamu tentang kitabmu. Ya, yang saya ajarkan apa? Yang saya ajarkan apa? Oke, makanya saya lari ke dosen. Dosen mengajarkan ilmu pengetahuan tentang apa yang telah dia pelajari dan validasi. Ya, betul. Dan saya lakukan itu di sini. Saya Dan terus ibu mengajarkan sudah apa punya yang saya validasi pelajari. belum? Pak, dosen itu adalah istilah keakademisan dan saya tidak pernah ngaku dosen loh di sini. Mengajar itu bukan hanya dosen loh. Anda belajar masak rendang bukan apakah masalah dosen apanya, sistem Apakah pengajarnya Anda ini. belajar masak bagi panggang itu kepada dosen? Tidak semua yang mengajar itu adalah dosen. Tapi dosen memang kerjaannya mengajar. Tolong Anda belajar dulu di situ. Ini kan lagi-lagi Anda blunder nih. Jadi gini loh, brother. Saya di sini mengajarkan cara memfungsikan akal dari apa yang saya pelajari. Saya belajar memfungsikan akal itu dengan cara bertanya dan menjawab, diskusi. Itu memfungsikan akal. Nah, Anda tuduh saya dosen. Apakah pernah saya mengklaim saya dosen di sini? Saya tidak menuduh ibu dosen. Nah, terus? Saya cuma kasih contoh. Karena ibu kan tadi bilang, mari sini saya ajarkan kamu. Iya, saya ajarkan Anda kitab Anda dari apa yang saya pelajari. Makanya saya ambil contoh seorang dosen. Dosen itu mengajar dari ilmu pengetahuan yang dia pahami. Makanya tadi Betul, saya di sini belajar mengajarkan apa yang saya pelajari ke Anda. Makanya saya tanya ibu tadi. Ibu tadi paham Alkitab itu sudah sampai Saya mana? bisa pastikan saya lebih paham kitab Anda daripada Anda. Makanya saya lebih layak mengajar daripada Anda. Tidak apa-apa, silakan ajarinlah saya kalau Oke, ibu saya paham. ajarkan. Pertama, kitab Anda itu bukan kitab suci. Nah, itu dulu. Saya ajarkan Anda. Kitab Anda itu namanya bukan Alkitab, karena Alkitab adalah diksi dari Al-Quran merujuk kepada nama lain dari Al-Quran. Kitab Anda itu namanya Byblos, salah satu kota penyembah pagan, ya, yang artinya adalah kumpulan buku. Itu esensi kitab Anda. Pahami dulu. Dan kitab Anda sesuai parameter yang diberikan Al-Quran kepada dirinya sebagai kitab suci, tidak layak dikatakan suci. Kenapa? Pertama, kitab Anda itu bercampur dengan pendapat manusia, bercampur dengan karangan manusia. Bahkan kalau masuk dalam uji jurnal ilmiah itu gagal sebagai karya ilmiah, karena tidak tahu daftar pustakanya, tidak ada, tidak jelas sumbernya. Kitab Anda jangankan menjadi kitab suci, menjadi karangan ilmiah saja gagal. Itu dulu pahami. Sumbernya tidak jelas, penulisnya tidak tahu siapa. Informasi yang tercakup di dalamnya itu tidak jelas dari siapa, dan tidak tahu kapan ditulis, nggak ngerti latar belakang penulisannya, dan Anda tidak akan tahu, saya pastikan, siapa yang memberi standar itu kitab suci atau bukan. Itu aja ibu tidak tahu dari siapa. Terus kenapa ibu mencap sebagai bukan kitab suci? Bagaimana Kalau saya tidak tahu sesuatu tentang sesuatu yang paham gitu loh. Apa ini? Belajar dulu lah. Yang Saya nggak menulis ngerti. Kamu tidak paham sumbernya dari mana, kamu tidak paham. Bagaimana Jangankan kamu saya, mengklaim? Anda Yesus turun kedua kali dan masuk komal ini, dia juga nggak tahu siapa penulis kitab itu. Saya pastikan itu loh. Klaim ini, Bu. Silakan bantah klaim saya. Anda Yesus kedua kali turun bermasuk di kokomal ini dan ngobrol sama saya. Saya pastikan dia nggak tahu siapa penulis kitab Lukas. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Kecuali Allah yang kasih tahu dia. Saya pastikan itu. Dengar klaim bombastis ini ya, dan bantah ini, wahai pendeta, pastor, pendeta, Paulus, bangkit lagi lah kalian orang kudus-kudus ya. Bangkitkan semua orang-orang kudus. Bangkitkan semua orang-orang kudus kalian. Ya, saya pastikan, ini saya hebat loh memastikan loh. Jarang-jarang ada umat Islam memastikan loh, tapi saya memastikan ini. Saya pastikan Anda Yesus turun kedua kali, masuk ke komal ini, saya tanya sama dia, siapa penulis kitab Lukas? Saya pastikan dia tidak tahu, kecuali Allah yang beritahu dia. Ini saya loh.
Bagaimana itu? ini ini yang lebih parah ini dari apa yang pernah saya alami. Tapi tidak apa-apa, itu kan pendapat ibu, saya hargai. Itu klaim itu kalau tidak bisa dibantah sama siapapun akan bertengger menjadi fakta kebenaran. Itulah makanya saya bilang, ibu saja klaim sesuatu hal yang ibu tidak pahami, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Klaim itu datang dari saya, yang pasti saya paham dengan klaim itu. Ya, dengarkan klaim saya. Ya, tadi dengarkan dulu klaim saya. Saya sangat paham kenapa Yesus tidak akan tahu siapa penulisnya. Karena Yesus sudah ke surga menurut kalian ketika kitab itu ditulis. Maka Yesus tidak tahu. Yang kedua, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus mengaku bahwa dia tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, yang ketiga, Yesus adalah manusia yang kalian tuhankan dan tidak pernah mendeklarasikan ketuhanannya. Lalu kalian katakan dia Tuhan, dan dia sendiri tidak mengenal Lukas. Coba bantah saya dulu. Oke, saya mau bantah. Satu, kamu suruh saya belajar pakai logika dan akal pikiran. Sementara kamu memahami Yesus hanya tentang hal yang kamu pandang negatif, dan kami pandang itu perbedaan dari pemahaman kami. Satu, yang kamu bilang Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian yang kedua, ibu mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Yes, ya, tidak pernah. Tidak pernah. Nah, terus kenapa tertulis di Alkitab bahwa aku adalah guru dan Tuhan? Oke, mantap. Apa definisi Tuhan? Ini dalil, Ibu. Iya, apa definisi Tuhan? Kan kamu bilang tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai Kitab Tuhan. Anda itu kitab terjemahan. Saya kasih dalil. Brother, kalau cuma kasih dalil begitu, Anda dapat koran tertulis Yesus Tuhan di situ, nanti Anda kasih dalil. Saya harus uji dulu. Dalam Yohanes 13 ayat 13 yang Anda baca itu adalah terjemahan dari kata kurios. Pertanyaan saya, apakah sama kata kurios dengan theos? Langsung jawab. Bagaimana? Kata Tuhan di Yohanes 13 ayat 13. Nah, bahkan saya tahu loh nama ayat dan nama kitabnya sekaligus nomor ayatnya. Yohanes 13:13 ketika Yesus mengatakan, engkau mengatakan saya guru dan Tuhan. Anda tahu tidak? Terjemahan lama mengatakan engkau mengatakan aku guru dan Tuhan. Nah, di situ kata Tuhan diterjemahkan dari kata, bentar dulu. Ini kalau model terjemahan begini sok tahu lagi, memaksakan doktrin lagi. Ketika di situ kata kurios diganti kepada kata Tuhan, apakah setiap kurios itu adalah Tuhan? Maka apa perbedaan antara kurios dan theos? Silakan dijawab. Kalau lari ke situ saya tidak memahami. Itu tanda itu. Tanda on. Inilah bukti kalau saya lebih paham kitab Anda daripada Anda sendiri. Maka benarlah klaim saya tadi, saya lebih paham kitab Anda daripada Anda. Saya bukan masalah apa, saya tidak mau memahami itu. Anda tidak mau memahami kitab suci Anda, lalu mengaku lebih paham daripada saya. Ngeri sekali Anda ini ya. Saya sedang membuktikan kepada Anda bahwa saya lebih paham kitab Anda daripada Anda sendiri. Inilah dia ya, bahwa saya itu, klaim saya itu tidak terbantahkan. Nah, coba Anda lihat di sini, ini adalah John 13 verse 13. Oke. Oke, please you read everybody. Ya, lihat ya. You call me teacher and Lord. Bukan God ya, Lord. Oke. Dia di sini menggunakan kata kurios. Kurios. Oke. Oke. Ini Lord. Maka kata Lord ini atau kata kurios ini bukan hanya disematkan kepada Yesus. Kenapa? Karena pemilik keledai yang diambil oleh Yesus sendiri juga dipanggil kurios. Bukan berarti pemilik keledai tersebut adalah Tuhan. Karena kata kurios ini adalah kata ganti untuk orang yang dimuliakan. Alright? Alright everybody? Everybody. Jadi kalau kata ganti untuk Tuhan itu menggunakan kata God bisa atau theos.
Mana bahasa Ibrani itu John 13:13. Mana ada bahasa Ibrani? John 13:13 itu pakai bahasa Yunani. Ada-ada aja kamu ini. Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Kalau Ini- kitab asli itu Ini loh, ini orang Makanya Kristen ini kadang-kadang lucu loh. Masa dia minta PB pakai bahasa Ibrani? Kamu percaya ini- Samaritan? bahasa Ibrani dulu. Ini dia John mengajarkan itu bahasa kita, gitu. Kalian gini loh, orang Kristen terbukti loh kalian mempermalukan Kristen di sini. Masa kalian bilang perjanjian baru pakai bahasa Ibrani? Kami nggak Emang pakai merasa. bahasa Ibrani? Ya Kami- nggak ada kami maling ngaku merasa maling. kayak gini, Bu. Tidak ada Kami orang merasa ODGJ kayak ngaku ODGJ, nggak ada maling ngaku maling. Kalian saya tanya dulu, apakah kalian percaya John kitab Yohanes itu ditulis dalam bahasa Ibrani? Coba, ada memang yang Ya, percaya itu begitu. terjemahan dari Ibrani. Oh, jadi ditulis pakai bahasa Ibrani? Ya kan terjemahan, Ibu. Saya tanya dulu nih, berarti prebe itu ditulis pakai bahasa Ibrani? Bahasa Ibrani kan saya bilang terjemahan. Lah, Ah, itu my God. bagaimana Ini mana ini? Yang saya tanya itu, apakah kitab Anda ditulis menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Kok malah Bahasa terjemahan apa? Indonesia, kitab yang saya pahami pakai bahasa Indonesia. Itu yang Ibu. terjemahan kopla. Ya ampun, Nah, saya betul. tanya aslinya. Saya Apa tanya, yang saya bilang kitab tadi? Anda ditulis menggunakan bahasa aslinya bahasa apa? Ini ngeri loh kalau Kristen begini, pantas kalian sesat semua ini kayak gini nih. Kalian nggak ada yang tahu. Ibrani. Kitab kalian aja kalian nggak tahu loh bahasa aslinya ditulis pakai apa. Ada gila-gilanya emang kalian lama-lama nih. Pantas kalian sesat, serius. Wajar lah kalian sesat. bahasa Yunani. Terus kenapa? Nah, kau minta bahasa asli, saya kasih bahasa asli tadi itu. Lo Ih. tadi bahasa Inggris, goblok. Ah, inilah kau matamu nggak ada goblok. Kau ngotain orang goblok, kau lihat ini. Itu makanya saya Nih, bilang matamu. bahasa Inggris dia Ini apa ini? tunjukkan. Apa ini? Kau baca? Baca semua, jangan satu kata saja. Kau baca ini dulu. Ngapain? Kalau kita bahas kata kurios, kok ngapain kau bahas yang lain? Baca ini. Bahasa Yunani atau bahasa Inggris ini? Kau ngata-ngatain orang goblok, hati kau udah penuh kebencian. Nggak akan ada diskusi baik dengan kau ini. Orang-orang yang sudah memiliki kebencian di dalam hatinya, teman-teman, itu tidak akan pernah bisa diskusi baik-baik. Kenapa? Dia dengan egonya, dia dengan kebenciannya, dia tidak akan pernah bisa menerima kebenaran, teman-teman. Kenapa? Udah ada kotoran dalam hatinya. Orang yang bisa menerima kebenaran itu orang seperti Demen tadi ya, yang Bangsa. memang sudah merendahkan dirinya untuk kau ya, asal kau tahu ya, ajaranmu sendiri mengatakan barang siapa mengatakan orang lain bodoh itu masuk neraka. Kau adalah orang yang kata Yesus sudah masuk neraka loh. Nih, barang siapa mengatakan jahil, ini loh saya kasih datanya. Sabar, Bang Inilah Cisco, kubuktikan, ya kan? sabar. Nih, inilah kalian nggak pernah baca kitab kalian, memalukan. Jangan mempermalukan dirimu. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Kalian di Matius pasal ke-5 nomor Tuh kan, misalnya kalian itu, cobalah. Pastilah ada yang nembak ini, nombak ini. Rasmi, diam dulu Rasmi. Kenapa Ibu? Kenapa kok hilang? Ditombak tentara Romawi. Apa? Ditombak tentara Romawi. Aduh. Nenek ini Kristen atau Muslim, Nenek? Buka mute-nya, Nenek. Coba Nenek. Nenek, buka mute-nya. Diturunkan Nenek. Ibu Rifan. Saya belum diskusi nih, baru awal ini diskusi. Aduh, ini orang-orang pemuda. Iya, sabar. Nanti Uni naik lagi kok. Sabar ya. 2,000 years later. Apa kabarmu, Kak? Kak Resmi. Sama kau Oh. si Pandi. Fan aku sama kau lo, Rasmina. Iya lo. Nanti kalau kau Muslim, ganti namamu Rasmina ya. Enggak mau aku jadi muslim. Janganlah, Enggak kayak Rasmi kau janganlah aku. dek. Nggak Rasmi Uni yang nggak terima rasanya kalau udah jadi Islam. Soalnya kenapa apa? Ngeri kali kalau udah jadi Islam dek. Masalahnya kan surga dan Islam itu beda. Beda lah. Mukamu lo, Rasmi. Beda lah, Serius, surga Kristen itu kata Bu Uti orang-orang tidak berkelamin lagi di situ, nggak ada kelamin sama sekali. Yang kedua surga Kristen ada perang naga, yang ketiga banyak pesundalnya, jadi beda lah sama surga Islam. Surga Islam ada bidadari, suami istri tetap bersatu kembali dengan anak berkumpul, ada kenikmatan di sana. Beda memang. Iya, makanya beda.
Ya mau Kak Ras- dah. Oke, aku mau bertanya dulu Rifa. Kau dikatakan ada Loh, kenikmatan kau di surga. disapa Aku mau yoga, kenapa bertanya. kau nggak mau ngobrol sama yoga? Heran Iya. aku loh. Karena tadi kau kan mengingatkan tentang kenikmatan di surga. Sekarang Iya. gini, aku tanya dulu kamu. Hmm. Emangnya di surga kalian itu gimana? Apa masih daging manusia kita ini masih dibawa ke surga atau Iya. bagaimana? Kalau kami di Kristen, daging kemanusiaan ini aku ikut tidak kau, lagi Rasmi, ya. dibawa, Ikut aku tetapi loh, serius, daging ikut kau. kerohanian gitu ya. Ikuti kau. Daging kerohanian itu tidak ada lagi nafsu gitu. Jadi nggak ada lagi perbuatan kenikmatan tentang persetubuhan di surga, tidak ada lagi karena daging kerohanian yang naik ke surga bukan Apa ini lagi kau bertanya atau daging. menjelaskan ini Rasmi? Gini Daging- aku daging kedagingan. menjelaskan, aku bahas dulu aku daging dulu. menjelaskan aku menjelaskan Bertanya di atau ajaran menjelaskan? Kristen Oke. gitu. Ya udah. Bentar aku menjelaskan Iya, tentang iya, iya. ajaran di Kristen. Gini bentar ya. Hawa Adam dibentuk dari tanah kan gitu ya. Jadi apa yang dari tanah akan kembali menjadi tanah. Berarti tanah itu ada di bumi dan daging itu akan menetap di bumi dan tidak dibawa lagi ke surga. Kan yang melakukan kenikmatan persetubuhan itu adalah daging yang terbuat dari tanah. Pintar kau. Kenapa kok masih bisa? Ya, kenapa kok masih bisa di surganya kalian masih ada persetubuhan gitu? Ya, sekarang ku tanya samamu. Yesus naik ke surga pakai daging atau enggak? Daging kerohanian, makanya waktu mau disentuh oleh Maria, Yesus bilang jangan sentuh. Domba, penipu dalam nama agama. Aku tanya, Jangan sentuh. Yesus itu berdaging Karena atau itu enggak? daging- Karena Karena dagingnya itu udah daging rohani, daging suci. Daging berupa Tidak- oh, daging kerohanian tuh maksudnya daging keroh-rohan iya. gitu. Jadi tidak Emang boleh lagi disentuh orang berdosa gitu loh. Tidak boleh lagi Berarti disentuh kau orang bilang si Thomas nggak berdosa? Yesus sebelum dia makan Ya. ikan goreng dia katakan, sentuhlah tanganku ini. Ya. Ya. Kalau hantu nggak punya daging, nggak punya tulang. Itu kan karena Thomas tidak percaya. Itu kan karena Thomas tidak Ya, percaya. artinya disentuh, udah bohong Jadi kau. Kau ya, bilang nggak ada yang dia nyentuh, bohong harus- kau. Penipu kau. Kau bilang nggak disentuh, ada yang Kan nyentuh. memang nyata, waktu Maria mau menyentuhnya kan Yesus melarang. Waktu Maria mau menyentuhnya kan Yesus melarang gitu loh. Iya, jangan sentuh aku dulu. Iya, kan? Aku kan pergi ke bapakmu dan bapakku. Tapi Thomas Iya. kan menyentuh. Ya karena apa? Kan ada alasan. Karena Thomas tidak karena percaya giliran sebelum itu ada melihat. alasan. Kan gitu. Aku bantah kau penipu. Ya, kan Kau bilang memang ada itu. yang nyentuh Yesus. Padahal ada yang nyentuh Yesus, penipu. Itu aja udah. Udah ketahuan kau menipu di sini. Kau pula yang mau didengarkan Loh. penipu. Waras sedikit dong. Mana yang betul kau? Rasmi pertama atau rasmi kedua? Loh dua-duanya Jangan betul. ngomong Rasmi, ingat Amsal 2327 Bunda. Coba jelaskan Iya. dulu. Kalau tentang lubang masalah itu kalian yang harus ingat karena kalian yang ada persetubuhan di surga kalian. Kalian Bukan harus cuma hafal kami. itu. Yesus juga ada kawin kok. Buktinya dia kawin di surga kok. Ya makanya kau hafal apa ayatnya. Dia kan iyalah. kawin bersama Wahyu. Sama yang jemaatnya ditebusnya malah. di bumi. Aku lebih baik Iya, kawin masa sama yang suamiku ditebus- tercinta daripada kawin sama Tuhan. Gantian pula, nggak tahu antrian keberapa nanti. Woi, fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. Uni, jelaskan tentang lubang itu sama Rasmi dulu. Pengen dengar dulu. Ya, coba Rasmi jelaskan dulu Amsal 23 nomor Makanya 27. makanya kau cerita tentang lobang itu kiasan. Jadi itu tentang perkawinan Yesus dengan jamaatnya itu kiasan, ya. Itu kiasan gitu loh. Jadi kalian gimana persetubuhan di surga gitu. Jawab ini, Daging Rasmi. tanah itu kalian bawa. Daging kotor Jawab yang dulu, berdosa di Rasmi. bumi itu kalian bawa ke surga. Makanya kalian masih Jawab, bersetubuh di surga. Rasmi. Jawab dulu. Itu jawab dulu. Amsal 2327 jawab dulu. Kalau mute, Iya. kalau malu kalian mute lah. Kalau malu Udah kalian jawab dulu mute. itu. malu? Kalau malu kalian Iya, mute. udah malu. Kau hebat, kau menang. Kau menang, kau hebat, kau hebat, kau menang. Itu Iya, iya, perilaku biadab. Tahu nggak perilaku biadab hebat, kau kalau menang. malu di mute. Ya. Babat kau menang. Badan daging Ya, nggak ada yang dosamu mau di menyebut bumi lagi. itu kau bawa ke surgamu. Berarti di surgamu penuh Jauh-jauh kau dengan dulu, dosa dan suara truk mobil kebiadaban. itu loh. Nggak Paham dengar kau, kau Rifa? ngomong. Iya. Paham kau? Hati-hati ditabrak terus kau. Berarti di Jauh kau dikit surgamu penuh Menjauh kau dengan dulu, daging nanti ketabrak terus. kebiadaban, daging keberdosaan kau bawa Jauh ke kau dulu. surgamu. Biadab, tahu nggak?
Tahu nggak kau? Berarti Dagingmu yang Tuhanmu penuh biadab. dosa, tanah yang Berarti penuh Tuhanmu dosa kau biadab. bawa ke surgamu. Berarti di surgamu dengan penuh dengan dosa. Oi, yang berdosa itu Paham bukan nggak daging, tapi Paham kelakuan nggak manusia kau yang itu? Paham nggak? Rasmi. Daging yang berdosa dulu, di biar bumi jelas kau bawa ke suaramu. surgamu. Berarti di surgamu penuh dengan dosa, penuh dengan kebiadaban. Berarti kau telah memfitnah ya. Ini fitnah dari si Rasmi teman-teman ya, perhatikan. Fitnah, bukan fitnah. Si itu Rasmi telah kenyataan. memfitnah Itu surga. kenyataan. Konten penuh dengan biadab karena ada pesundal. Itu Si Rasmi bukan telah fitnah, mengatakan itu Kristen kenyataan. biadab karena Jangan Tuhannya kau kawin. biadab. Kau, itu kenyataan anjing. Abang tidak salah dengar. Ya, badanmu yang penuh dosa kau bawa ke surgamu. Berarti di surgamu penuh dengan kebiadaban. Gimana ini? Nggak kasih Ya, kesempatan paham buat kau? saya. Itu bukan fitnah, itu bukan hujat, tetapi kenyataan. Nah, lubang dulu. Ya, Coba kau jelaskan dulu tentang kau lubang itu. melapor ke mana kau katakan itu hujat? Kau melapor ke mana kau? Melapor Itu lubang daging kerohanian itu lobang dalam Iya, kemarin aku bilang lubang terlalu dalam. Kalau itu memang kenyataan, daging yang kau bawa itu daging penuh persetubuhan dengan penuh dosa Penuh dengan lubang. 72 bidadari. Daging berlubang, Diam kau. Dagingmu yang penuh Kayak dosa aku kau ambil bawa nasi ke dulu ya, surgamu, Fandi. main Aku mau dengan ambil gosok dulu 72 ya. bidadari suamimu, bego kau. Menantang pepek kau di Ini surga. orang ini. Orang ini. Itu apa sih? Tentang lubang dulu. Cepat tentang lubang dulu. Cepat. Kau baru mancing kau pikir muncung kau lebih pintar dari muncungku. Ari Pak, kau hadapi aku. Kau lebih berbisa. Iya, aku akui. Hadapi aku ya, Sama ini. hadapi aku ya. Tunggu dulu. Kita tengok seberapa jago Jangan muncung cerita kau dulu. ya. Jago-jago kau, Tadi, jago kau. diam kau muncung Kau lebih kau. berbisa. Dari kemarin aku Rasmi. dengar muncung kau kelewatan ya. Oh, Rasmi. Pancing aku ya. Rasmina. Hadapi dulu Oh, aku, Rasmina. hadapi ya. Dari Kau dengar kemarin dulu. muncung kau dengar Calon muncung suamiku dulu. kelewatan. Kau hadapi calon suamiku dulu. Abang, lanjut bang. Adik mau Berarti makan bang. dagingmu yang penuh dosa di bumi ini kau bawa ke surgamu, mengantri Iyalah, kau yang nggak pepet lakimu berdosa. lagi mainkan 72 Kau yang bidadari. nggak berdosa. Ya kan? Kau yang Ya nggak berdosa. wajar lah ngantri pepek kau di surga ripa Nah. 72 bidadari Apa madumu kau ngomong karena dagingmu pun pepek? penuh Dosa itu, dosa. Lu. Dagingmu kau pun ngomong penuh pepek. dosa ripa. Nggak boleh, Rasmi. Apa kau? Ngomong pepek nggak Iya, boleh. malu kau kan? Malu kau kan? Ya Jangan. wajar lah kau ngantri pepek kau di surga madumu 72 bidadari. Karena dagingmu daging dosa dari bumi yang kau bawa ke surgamu. Iya. Jangan kau ngomong pepek dulu. Antrilah kau Rasmi. penuh dengan Kasih kesempatan dulu kan. ngantri pepek kau. 2 bidadari madumu. Kritik Ngapa dia ini? Ngomong apa dia ini? Ya? Kesurupan Roh Kudus. Diamkan aja dia ngoceh apa ini. Anggap aja apa Roh Kudus Enggak lo yang- Bunda. kesurupan. Bunda Vera. Gini loh. Sekarang kan hari Minggu. Jadi wajar lah masuk Roh Kudus ke tubuhnya. Hari Iya, Sabat sekarang. betul. Enggak apa-apa lah itu. Iya. Aduh. Yang waras ngalah ya. Oh, memang kalau hari Minggu kayak gini. Bang Sisko, Iya. tanggapannya Iya, iya. Kristen yang kayak tadi, silakan tanggapannya. Kan tadi apa Mbak Risma Enggak, itu. brother, tanggapannya brother. Kayak gitu Kristen, silakan tanggapan. Iya, makanya aku jelasin. Soalnya kan sedangkan yang dibicarakan Mbak Rifa itu kan surganya Muslim. Jadi beda, surganya nggak sama. Tapi Oh, apa ini yang bukan- Andi, dia- pastikan dia- kalau yang ngomong sama aku sudah berbentuk manusia ya, jangan berbentuk saset Oke, ya. oke. Kalau udah berbentuk manusia baru kasih ke aku ya. Kalau belum kau hadapi dulu. Aku belum Jangan makan kayak lapar. gitu. Kasih semuka peta itu loh. Jangan kayak gitu. Kau pun kayak gitu. Enggak. Aku kurang 10.000 ini. Masa kau nggak? Kasihan kau calon istrimu mau makan nggak ada uang 10.000 lagi nih. Nanti ku transfer. Jangan 10.000, 10 juta aku kasih kau. Baca saja. Itu apa? Mahar. Katanya mahar 100. Gimana nih bro? Kita lanjutkan tadi ya. Dialog tadi gimana hal pengajaran sesat ini? Menurut bro Cisco, gimana? Ya, Brother. bagaimana, Mas? Ya, siap. Ya itu kan Yesus kan pernah berpesan juga kan sama kawan-kawan Kristen bahwa
Yesus bilang kayak gini ya, pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, ya kan? Mesias ada di sana. Kata Yesus, jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Setelah Yesus terangkat ke langit, ada nggak yang pernah ketemu dengan Yesus katanya? Aku ketemu Yesus loh. Pernah nggak ada yang mengaku ketemu Yesus? Silakan. Setelah Yesus terangkat ke surga, iya, brother, silakan. Siapa yang pernah ketemu dengan Yesus? Yang mengaku ketemu Yesus? setelah Yesus terangkat ke surga atau sebelum Yesus terangkat ke surga? Setelah Yesus terangkat ke langit, nggak ada surga, bang. Langit, Uranon di situ, bahasa Yunani. Oh enggak, ini kan Uranon itu langit, bukan surga. Itu terjemahan yang keliru lagi. Iya, namanya bahasa atau terjemahan itu kan masing-masing orang punya penafsiran bahasa dan nggak boleh, harus sesuai, bang. Nggak boleh, harus sesuai dengan kaidah bahasa. Kalau tidak sesuai dengan kaidah bahasa itu salah terjemahan namanya. Simple. Kita mengenal Tuhan. Kita kalau mengenal Tuhan itu tidak boleh pakai akal pikiran. Nggak ada hubungannya dengan mengenal Tuhan terjemahan itu, bang. Kalau terjemahannya misalkan disebut, ya kalau terjemahannya misalkan disebut monyet, tiba-tiba kita sebut biawak, itu salah terjemahan. Kan kayak gitu. Maksudnya pada waktu yang menulis itu yang paham. Dari siapa rupanya menulis? Menafsirkan bahwa kalimat ini terjemahannya seperti ini, tetapi orang yang menulis, yang mendengar. Bang, Uranon itu tahu nggak bahasa apa, bang? Uranon, tahu nggak? Enggak, bukan soal berbicara bahasanya dari bahasa mana, Itu harus ditahu, bang. Seperti kami di dalam Al-Quran ada namanya bahasa Arab, ada terjemahan. Ada bahasa Al-Quran, ada terjemahan. Sama dengan kitab kalian, original teks kalian itu Yunani. Uranon itu apa bahasa Indonesianya, bang? Tahu nggak? Nggak tahu aku. Nggak tahu. Uranon itu langit. Itu bahasa Indonesianya, terjemahan ke Indonesia. Kalau Yunaninya Uranon, itu langit. Jadi waktu Lembaga Bibel Indonesia menerjemahkan surga, itu salah terjemahan. Menurut kaidah bahasa yang benar. Maksudnya gini loh, bang. Yang dimaksud kalimat yang Anda belajar tidak Anda? Sabar, jangan dulu terlalu apa ini. Yang dimaksud langit itu. Uni masuk. Iya, lama kali lo GoFoodku datang, aku udah lapar kali. Apa sih, Sko? Atau yang dimaksud itu surga. Kan yang paham kan yang menulis. Ya, yang menulis mengatakan itu langit atau surga. Iya, langit itu sekarang pandangan kita langit itu yang biru yang di atas, kita menatap ke atas yang ada biru itu. Gini loh, kalaupun kita menggunakan penafsiran, pendekatan apa yang mau kau gunakan? Hermeneutiknya. Contoh, pendekatan linguistik. Pakai akal kan? Bukan cuma pakai akal, banyak ilmu yang bisa kita. Aduh, udah aku ngomong dulu lah. Aku capek lu ngomong dengan makhluk yang bernyawa tapi nggak mau memanusiakan dirinya sendiri ini loh. Gini loh, aku lagi lapar ya, jadi agak emosi sedikit nih. Kau kalau mau membantah bahwa itu langit, kau tunjukkan ilmu apa yang kau gunakan di sini, hermeneutik apa gitu loh. Dan sudah kutanya tadi secara esensi, bisa nggak kau lihat surga dari bumi? Bisa nggak? Ya udah, kalau nggak bisa berarti bohong yang mengatakan itu surga. Selesai. Kalau begitu sama tanya lagi, surga ada di mana menurut Al-Quran? Aku nggak tahu di mana letak surga, tetapi surga itu ada dimensi lain. Loh, nggak ada kami yang mengatakan melihat surga. Dengar dulu. Gini ya, inilah orang kadang-kadang yang nggak tahu malu ya. Kebetulan dulu rotiku, diam kau dulu ya. Kau belum pernah aku sembur aja. Dengar baik-baik ya. Perhatikan omonganku. Kenapa bisa aku katakan kalau penulis kitabmu itu, kalau betul itu surga adalah dusta? Karena tidak ada manusia yang mampu melihat surga. Lalu tiba-tiba dikatakan, arti Uranus itu yang adalah langit, dikatakan surga itu tipuan. Kecuali memang ada orang yang bisa melihat surga. Kau buktikan dulu. Kami tidak pernah mengatakan pernah melihat surga. Tapi kami percaya ada surga karena surga itu yang mengatakan bahwa ada adalah Allah yang bilang.
Bukan kami yang mengatakan surga itu ada dan aku udah pernah lihat surga, lalu aku bilang sama kau, bukan. Jadi kami tidak bisa dikatakan berdusta. Karena pemberitahuan dalam Al-Quran itu konteksnya wahyu. Allah menyampaikan firman-Nya kepada malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada kami. Kau kan nggak percaya kepada Nabi Muhammad, oke, nggak masalah. Masalahnya adalah ketika ada orang yang memberi kabar kepada kau nggak jelas kitabnya siapa penulisnya, lalu kau sandingkan dengan orang yang jelas, orang yang tidak pernah berdusta, ngapain aku harus percaya kitab kau yang nggak jelas pengarangnya? Lebih baik aku percaya kepada kitab Nabi Muhammad yang jelas orangnya siapa. Itu cara berpikir dengan logika tuh begitu. Nah, ketika kau katakan bahwa Yesus naik ke surga, pertanyaannya, siapa yang bisa memastikan Yesus itu tidak nyasar ke planet Pluto? Karena dia terbang ke atas loh. Kau tahu kalau terbang ke atas itu bisa kemana-mana. Ke matahari dia bentar, singgah. Ke bulan sebentar. Ke planet Mars sebentar. Karena yang namanya langit itu bukan surga. Kecuali kau bilang langit itu surga. Bisa kita melihat surga dari bawah berarti. Lalu ketika dia naik ke atas, yang tahu dia kemana hanya dia. Tiba-tiba ada orang dari bumi mengatakan, dia udah ke langit, berarti pasti dia ke surga. Dari mana kau tahu? Jangan-jangan dia mangkal di planet Mars sekarang. Mana tahu di situ ada Yesus versi alien. Mana kita tahu? Tuh, namanya aku bilang dusta. Orang yang mengatakan Yesus naik ke surga itu bisa dikatakan dusta. Karena siapa yang bisa melihat surga? Yang memberitahukan Yesus naik ke surga itu kan bukan Yesus, tapi kan orang yang mencatat kitab kau. Emang yang nyatat kitab kau itu lihat Yesus naik ke surga gitu? Kalau kami diberitahukan oleh Allah, surga itu ada. Andai pun Nabi Muhammad melihat penampakan surga, itu Nabi Muhammad diangkat oleh Allah. Itu baru masuk doktrin imani. Paham? Masalahnya kan penulis kitab kau kan dia yang bilang kalau Yesus duduk di surga. Nah, ini pertanyaannya. Di mana dia tahu dia ke surga? Jangan-jangan dia ada di planet Zimbabwe? Hah? Galaksi banyak soalnya secara ilmiah. Kau bantal itu dulu, aku makan dulu. Lapar aku. Begini bro, kalau mau belajar itu berdasarkan data, lalu pakai analogi, otomatis orang ateis itu lebih pandai daripada kita. Makanya mereka itu tidak percaya Tuhan karena apa? Mereka itu siapa? Menggunakan akal Siapa yang lebih pandai daripada kamu? Orang ateis mana? Siapa namanya? Namanya siapa? Pada umumnya. Ya siapa namanya? Kok kayak kenal aja ateis mana yang kau kenal yang pintar? Kan kamu udah tahu negara. Inilah malasnya aku lah kalau ngomong banyak cerita tapi nggak bisa membuktikan, ujung-ujung ditombak lagi akun-akun, ya Allah. Domba, penipu dalam nama agama. Coba kamu cari. Gini loh, kalau aku contoh, ada umat Islam yang pintar merubah peradaban, contoh Ibnu Sina, aku sebutkan namanya. Al-Khawarizmi, aku sebutkan namanya. Kamu ahli itu orang ateis ada yang lebih pintar dari kita. Iya, ketika kau bilang orang ateis lebih pintar daripada orang beragama, aku ingin tahu parameternya apa. Karena kalau masalah pintar-pintaran, orang beragama juga banyak menghasilkan produk ilmiah. Kau janganlah kayak gini bicara dari tadi nggak bawa data tapi asal bunyi aja. Maka roti aku dulu. Jadi menurut kamu orang ateis itu bodoh-bodoh gitu? Ketika aku tidak sepakat dengan klaim kau, bukan berarti aku mengatakan mengeneralisir orang ateis itu bodoh-bodoh. Inilah kau. Aku cuma nanya siapa orang ateis yang kau kenal yang pintar. Ini kayaknya lulusan STT Nias ini, makanya kayak gini. Iya, Bro Sisko, kita lanjut saja yang tadi, Bro Sisko. Nggak usah kemana-mana lah. Ini macam apa ya? Bisa tanya sebentar. Ini Anda kalau kemana-mana, Anda semakin menunjukkan kualitas Anda ini, aduh, itulah. Cobalah, brother. Di dalam Matius 24:23 tadi kan, Anda kan setuju dengan pernyataan Yesus bahwa kalau ada yang mengaku bertemu Mesias, mengatakan Mesias ada di sini, ada di sana. Oh iya, tunggu. Pandi. Ini lebih menarik daripada si Sisko ini dah. Sudah seminggu saya voucher apa, Yoga? Voucher apa? Jual pulsa dia. Oh, Yoga. Kasihan. Kasihan baru kamu buka meeting lah kalau enggak. Voucher paket katanya nih. Jual paket dia. Iya loh, itu si Rasmi. Besok dia kalau gosok voucher lagi, aku naikin dia, aku videokan dia gitu loh. Dia kan dibayar itu sama Siolan untuk membasmi room seperti ini gitu loh. Bayar voucher. Amara ayam si Rasmi itu dari dulu.
udah babak belur itu, udah nggak punya muka. Tapi ya memang kayak gitu kan. Dari dulu dia tanpa ada Olan pun dia udah ada di sini, udah sering. Kita sapa Itu dulu. makanya jual tua dia itu loh. Halo, halo. Ya, Gustin, Kristen atau Muslim, Bun? Saya Kristen. Oh, siap. Salam kenal, itu. Iya, salam. Horas. Salam, Horas. Horas Medan. Horas Medan, ya. Saya boleh mengulang yang tadi yang Silakan dikatakan, itu. yang dikatakan ibu itu tadi bahwa dia tidak percaya ada isi Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu ke surga. Dia bilang ke langit kan? Ya, itu. Silakan. Bukan gitu. Saya mau bacakan firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 50 mengenai Bukan itu, kenaikan Eda. Yesus. Tunggu dulu. Mengenai kenaikan Ya, Yesus. Eda salah, kok tunggu pula. Tadi kan saya mendengar kalian itu membicarakan bahwa Yesus itu Bukan. Loh. Eda dengar dulu, makanya nih ke sini tuh dengan minum Ya, air ya. putih. Kayak aku nih minum air putih, tenang Ya, aku nih. iya. Nah, aku itu mengatakan bahwa apakah manusia bisa melihat surga dari bumi? Loh, tidak bisa, memang tidak bisa. Ya sudah, jadi kalau ada yang menuliskan dari bumi bahwa Yesus naik ke surga, itu bohong, karena nggak ada yang bisa lihat surga. Saya kembali bertanya, Anda pernah melihat Muhammad? Anda pernah melihat Muhammad? Tunggu, kenapa Anda percaya Anda pernah melihat Muhammad? Oke, kenapa saya percaya pendapat Nabi Muhammad? Ada Nabi dari- Muhammad itu, Dari Al-Quran ya kan? baik. Dari kitab suci kan? Tunggu dulu lah. Ibu bertanya, ibu jawab sendiri. Melawak terus. Kemana si arah hidup? Nah, coba. Ya, Bu, ya. Nah, silakan. Karena Nabi Muhammad SAW adalah di mute yang lain, Fandi. Jangan biarkan kalau udah ada yang ngomong ya. Bu, kita santai ya. Kita buat Ya. perjanjian, kita diskusi santai ya. Ibu kan seorang ibu nih. Saya sangat menghormati wanita juga karena saya wanita. Saya nggak mau ada ibu seseorang, nenek seseorang, tante seseorang di sini malu. Saya nggak mau begitu. Ya. Saya punya ibu saya juga perempuan. Saya perempuan, saya punya anak perempuan juga. Gini Bunda. Ya. Yang saya tidak percaya itu penulis kitab Anda. Itu. Lalu kenapa saya percaya dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu adalah sosok yang jelas secara riwayat, jelas siapa bapaknya, bukan kata saya, bundaku sayang, tapi kata orang Katolik. Penulis kitab Anda itu tidak jelas. Kan Kalau saya memang tidak mempercayai Bentar. Muhammad. Karena memang di kitab kami tidak ada nggak Muhammad. apa-apa. Ya nggak apa-apa. Enggak, siapa bilang ada? Nanti saya kasih. Tidak ada Muhammad. Ada. Tidak Ya, ada. nah, ibu karena nggak baca kitab ibu semua, nanti saya buktikan ada kata Muhammad di dalam ini. Tapi kalau ini dibilang Yesus, Aduh, ya udah ibu ngomong dulu lah. ada. Bu, dengar ya Bu ya, saya nggak mau bertengkar dengan wanita karena saya mencoba menghormati ibu Bukan sebagai wanita bertengkar, kecuali ibu rasmi. Kita bukan bertengkar. Ya udah kita ibu ngomong dulu lah. Ibu ngomong dulu lah. Melalui Ya udah, ibu ajaran ngomong dulu. kita. Nah, kita Silakan. nggak mau, Saya tunggu ibu 3 menit ya, saya diam ya. kita nggak mau mendengar kata orang kata apa. Kita berdasarkan ya dalil di Alkitab aja. Di Alkitab dibilang Yesus terangkat ke surga. Kami mempercayai isi Alkitab kami. Seperti saudara mempercayai Al-Quran saudara. Jadi jangan salahkan iman orang. Jangan disalahkan iman orang. Kami juga punya dalil kenapa kami percaya Yesus. Karena Yesus sendiri menyatakan bahwa tidak ada yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui dia. Saudara bisa jamin Muhammad ke surga. Sementara dia tidak ada menyatakan apa-apa. Itu pegangan kami. Kalau Saya mau itu aja, saya mau dengar dialog. ya, ada 3 poin ya. Ada 3 poin ya. Pertama, ibu bilang bahwa ibu percaya kepada penulis kitab ibu. Ya jelas. Bagaimana ibu percaya kepada orang yang tidak jelas? Siapa penulis kitab ibu? Saya bilang dia tidak jelas. Dia itu Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang bekerja. Dia menulis itu di Alkitab. Siapa? Roh Kudus yang Tuhan Yesus pergi terangkat ke surga, Roh Kudus yang ditinggalkannya kepada kami supaya Roh ini yang bekerja dalam kehidupan manusia. Jadi yang kerja roh, Ada yang nulis itu Trinitas. roh. Iya, ada Trinitas. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, dia Allah. Udahlah. Udah? Itu harus didengarkan juga. Ya kan saya dengerin Bu. Ya Allah, salah lagi gue diam. Alkitab itu nggak bisa satu persatu Bu diartikan, tidak.
dia punya rentetan, Bu. Alkitab itu punya rentetan. Makanya ibu tidak bisa mengerti kalau ibu belum masuk Kristen. Ibu tidak bisa mengerti tentang isi Alkitab kalau ibu belum masuk Kristen. Biar Roh Kudus yang bekerja di dalam hati pikiran ibu. Mau apapun dibilang ibu tidak akan mengerti. Udah ya Bu ya, salam, Tuhan memberkati. Udah gantian boleh? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Ini dia pikir mungkin gereja ini tempat ini ya. Oh, ini jangan ditertawakan, Fandi nggak apa-apa, biarin aja. Hargai beliau. Beliau seorang wanita ya, ibu seseorang, kakak seseorang. Kita jangan merendahkan pribadinya. Itu doktrin. Memang kalau orang sudah doktrin tertanam itu memang susah untuk mengikisnya, kecuali memang dia yang mau mengikis doktrin itu ya. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dikatakan innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Kenapa Allah menggunakan kata kafara? Indah banget bahasa Allah dan tidak melecehkan manusia, dan bahkan kata kafaro itu sendiri adalah kata yang tepat dipakai untuk mereka. Mereka tertutup doktrin. Kafaro artinya menutup diri. Mereka menutup dirinya sendiri, mereka menolak kebenaran itu. Maka ketika mereka sudah memilih untuk menolak, ya wajar mereka tersesat. Makanya orang kalau sudah menggunakan doktrin itu sulit ilmu pengetahuan masuk ke dalam dirinya. Itu terjadi kepada Galileo yang mana dia diinkuisisi. Dia dipaksa meminta maaf dulu sebelum dia untuk meringankan hukumannya. Karena dia membawa gagasan dan ide berbentuk ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan doktrin Bible. Jadi doktrin itu juga membuat korban hilang, teman-teman. Baik. Makanya selalu mengatakan bahwa kalian kalau masih menggunakan doktrin, ya di gereja saja lah, jangan diskusi. Oke, izin ya, begini caranya menaikkan Bang Jibril. Bang Sisko, buka mute-nya Bang. Kalian lihat caranya untuk naikkan Bang Jib ya. Bang Sisko, buka mute-nya. Bro Sisko. Siap. Oke, Tuhan Anda menciptakan kejahatan nggak? Tuhan Anda menciptakan kegiatan. Tuhan kamu itu menciptakan kejahatan atau tidak? Awal mulanya Tuhan kami tidak menciptakan kejahatan. Kenapa? Jadi gimana? Saya mau tanya nanti di luar topik, makanya saya ikuti alurnya. Yaudahlah. Mau tanya apa? Saya mau tanya itu begini. Ketika malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad, itu wujudnya malaikat Jibril itu seperti apa? Ada dua cara. Pertama dengan wujud asli dan juga dengan wujud menyerupai manusia. Berarti ketemunya berapa kali ya? Ya sering lah, sepanjang dia menjadi rasul dia didampingi oleh malaikat Jibril. Sekali setahun dia bahkan setor hafalan kepada malaikat Jibril. Dari nabi pertama sampai nabi terakhir yang ditemui malaikat Jibril itu nabi siapa-siapa aja? Ya malaikat Jibril itu emang tugasnya membawa wahyu. Ya semua nabi yang menjadi rasul yang membawa wahyu ya dialah yang tugasnya begitu. Termasuk Nabi Yesus ini? Termasuk Nabi Isa Al-Masih dan bahkan yang datang kepada Sayyidah Datanya di Maryam. mana? Datanya di mana? Di Al-Quran. Iya, coba sebutkan apa suratnya itu. Kan saya kan pengen belajar. Dalam surah Al-Imran ayat 42 gitu. Malaikat Ya. Jibril datang kepada Maryam. Jangan Kita dulu aku lagi cari makanan. sebutnya ke nabi. Catatlah dulu, catat dulu ayatnya banyak. Catat dalam surah Al-Imran ayat ke-42. Tuh. Ya itu saya tahu. Terus Nabi siapa lagi? Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Kalau sudah diberi tugas, kami sudah tahu bahwa dia membawa wahyu. Ya. Nabi-nabi itu malaikat itu punya tugas masing-masing. Salah satunya malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu. Begitu loh Sisko. Itu loh. Gitu. Terus apa lagi Sisko? Cepatlah. Aku lagi lapar ini. Mbak belum jawab nabi siapa-siapa.
Ya Allah ya Rabbi, ketika tugasnya itu menyampaikan wahyu, otomatis ketika dia itu sudah kayak gini ya, ketika dia sudah punya tugas presiden, maka semua urusan presiden dia yang punya tugas. Menyampaikan wahyu itu kan tugasnya malaikat Jibril. Iya, aku tahu Mbak. Dari tadi kan terus Mbak itu ngomong semua itu berdasarkan data. Makanya aku minta datanya. Loh, kan Kalau tidak kami kan semua bicara tertulis. berdasarkan Kalau semua keyakinan. tertulis, nah, gini loh, brother, nggak saya bisa mau kayak tanya, gitu, Mbak. apakah gini, Al-Quran itu bukan buku yang ingin menjawab apa yang ingin kau ketahui, tapi apa yang ingin apa yang Allah kehendaki untuk disampaikan. Nah, itu dulu poinnya dulu ya. Jadi Al-Quran itu bukan ensiklopedia di mana kau bisa jawab, kau tanya jawabannya ada begitu, bukan begitu. Kenapa? Karena Al-Quran adalah perkataan Allah. Astagfirullahalazim. Fandi, sumpah demi Allah aku lapar dan aku nggak mood kalau udah lapar kayak gini. Demi Allah aku lapar banget loh Fandi. Tolonglah Fandi ngobrol dulu lah. Nah, saya jijik dengan orang yang tidak mengerti esensi terus banyak bicara menuntut data, tapi ketika dikasih data juga tidak ada berguna bagi dia. Fandi, aku lapar. Kau makanlah Fandi, makan orang ini. Itu aja nih, biar aku aja yang ngomong sama beliau, biar pintar beliau. Ini kawan-kawan Kristen ini sebenarnya harus belajar Bibelnya dulu, baru masuk ke apa ya? Tidak. Selanjutnya. Begini kawan. Kita Karena Kristen itu, kalian itu teman-teman Kristen, kalian itu banyak kekeliruan. Pertama, tidak kenal Tuhan. Kedua, salah menyembah. Itu loh. Itu poin dasar loh itu. ya, Dalam siap, beriman siap. itu poin dasar kalian itu sudah gagal. Kenapa saya katakan kalian tidak kenal Tuhan, kalian salah sembah. Contoh ya, ketika Yesus mengenalkan Tuhan yang bernama Bapa, sembahlah Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar Bapa, Markus 12:29, Bapa itu Esa, Bapa itu tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Padahal jelas-jelas loh, Yesus mengenalkan Tuhan itu siapa. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tetapi karena kurangnya ilmu kalian dalam memahami kitab suci kalian, akhirnya yang jadi Tuhan Yesus di situ. Harusnya bukan Yesus, tapi Bapa. Itu poin pertama. Itu yang membuat kalian tidak kenal Tuhan. Yang kedua, ketika Yesus menyuruh menyembah Bapa di Lukas 4:8, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Tuhanmu, tapi kalian menyembah Yesus. Nah, di sini yang saya katakan kesalahan dalam melakukan penyembahan. Yang ketiga, nah ini dia tema yang kita bahas tadi, soal pengajaran sesat, hal pengajaran sesat. Nah, makanya brother, kalau dialog kayak gini, itu utamakan Bibelnya itu dibawa, biar bisa paham apa yang dijelaskan, kayak gitu brother. Contoh ya, Yesus kan sudah pernah pesan sama kalian, hati-hati kalau ada orang yang berkata, itu nanti loh, Mesias ada di sini loh nanti, ada di sana loh, jangan kau percaya. Yesus sudah pesan. Apa yang terjadi dengan kawan-kawan Kristen? Apa yang terjadi? Ada nggak yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus setelah Yesus terangkat? Ada nggak? Ada nggak? Makanya kami itu tidak percaya lagi nabi-nabi yang datang sesudah Yesus. Saya ulang, bro, saya ulang. Berarti kau nggak percaya Nabi, bentar-bentar Fandi, ini blunder banget dalam kitabnya ini karena bukti kalian nggak pernah baca kitab. Kau baca Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1, berarti kau nggak percaya itu kitab Kisah Para Rasul itu. Penipu berarti itu. Ini lah ngeri kali kalian loh. Demi Rasul kalian. dengan nabi itu beda. Ya makanya kau baca dulu Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1. Belum baca udah mulai membantah. Minimal baca dulu ke ayatnya. Inilah kalian. Kenapa kalian itu bukan mencari kebenaran? Kalian membenarkan. Baca dulu Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1 baru ngomong. Kau blunder di situ. Oh ya, paham. Baca dulu. Inilah buktinya kau bukan belajar di sini. Kau ingin mempertahankan kesesatan kau. Maaf ya, aku udah bilang aku lapar. Jadi gini kalian itu, kalau di sini kalian niatnya untuk mempertahankan kesesatan kalian blunder terus. Minimal kalau belajar itu mengerti dengan apa yang kalian ucapkan. Nggak ada lagi Nabi setelah Yesus. Coba kalian lihat itu Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1 itu. Oh, itu salah. Jangan ajarin mana yang mulai salah kitabmu. Bang Jibril. Dari tadi lapar ini. Kalau memang itu salah dan kami tidak mau ikuti, ya tidak masalah karena kami sudah tahu bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang datang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka Bang Kisah Para Rasul pasal 13 nomor ciji Bang. Pada waktu itu di dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi pengajar yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niga,
Lucius orang Kirene dan Menahem yang dia diasuh bersama dengan Raja Herodes dan Saulus. Katanya nggak percaya nabi setelah Yesus. Ini ada Saulus di sini nabi ini. Berarti nggak percaya juga sama si botak nih. Gimana nih? Gini, Sisko, kalau kita di sini betul-betul memanusiakan diri kita, saling memanusiakan, maka jangan pancing kemarahan kami dengan tidak ngeyel, tidak suka-sukanya aja. Enggak, saya terpancingnya gini. Bentar dulu, inilah ini contoh ini nih. Saya belum selesai bicara, kamu sudah potong. Ini bukti kamu tidak tahan. Kebenaran itu menyakitkan. Kebenaran itu tidak mengenal perasaan. Makanya Yesus itu ditombak. Karena dia mengajarkan kebenaran kepada orang Yahudi marah kepada dia. Jadi kami wajar mengatakan kalian marah ketika kami sampaikan sesuatu yang benar menurut perspektif kami yang tak terbantahkan oleh kalian. Jadi tolong posisikan diri Anda di sini adalah sebagai orang yang betul-betul, kalau Anda mau membuktikan Anda lebih benar daripada kami, kuasai materi, sampaikan kebenaran itu. Tapi kalau Anda mengakui bahwa Anda tidak cukup kredibel berhadapan dengan kami, minimal bertanya saja. Dan di sini adabnya, kalau Anda bertanya, kami menjelaskan, dengarkan jawaban kami, telaah dulu. Andai Anda mampu membantah bawa antitesis. Kami bawa tesis, Anda bawa antitesis. Itu namanya diskusi elegan, bermartabat, dan manusiawi. Tapi kalau hanya sekedar tidak, saya tidak percaya, itu nggak ada gunanya. Hanya akan membuat kita tuh membuang-buang air ludah, membuang energi. Oke? Makanya saya selalu mencoba memanusiakan kalian, tapi terkadang kalian nggak mau dimanusiakan. Nah, ngobrol lah, Bang Jibril adalah salah satu apologet yang saya jamin kalian umat Kristen yang tidak tantrum akan nyaman dengan beliau. Karena beliau itu bisa menguasai emosinya. Beda sama saya. Saya itu tidak sabar lihat orang-orang seperti kalian karena kalian udah tua, bukan anak kecil lagi. Itu loh ya, apalagi dalam keadaan lapar gini. Kukupas kepala kalian nanti. Lanjut Jibril. Bang Gisko, tadi kita Bang Fandi udah nanya tuh, Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Abang bilang nggak ya? Menurut keyakinan aku enggak. Nah, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa ya Mas. Iya, tapi Tuhan Abang Maha Pencipta nggak? Maha Pencipta. Nah, itu jadi detik satu Abang bilang Maha Pencipta artinya menciptakan segalanya. Iya. Tapi detik kedua Abang bilang dia tidak menciptakan kejahatan. Abang nabrak nih. Abang nabrak statement. Ya, siap. Topiknya bisa lari ke Adam. Kenapa? Gimana? Topiknya bisa kita lari ke Adam. Bisa nggak usah lari, kita jalan aja ke Adam. Gimana? Oh iya. Waktu Adam berbuat salah itu Tuhan tahu apa enggak? Sebelum Adam berencana untuk berbuat salah, Tuhan udah tahu belum? Loh, ini kan Tuhan Abang, kok Abang nanya saya? Kalau Tuhan saya tahu. Itu kalau memang itu mau dijadikan materi, blunder lagi. Sudah siap belum dengan kamu? Boleh nggak izin nih? Karena kalau di Al-Quran sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah mengeluarkan statement bahwa Nabi Adam itu akan menjadi khalifah di bumi. Berarti secara tidak langsung Allah sudah memberitahu kita sebelum dia menciptakan Adam, dia akan dikeluarkan dari surga dan akan menjadi khalifah di bumi. Nah, tapi Abang nih, Tuhannya tahu nggak nih? Dia akan melanggar. Bukan, tapi kenapa Tuhan masih buat adegan seperti itu? Adegan nggak tuh? Bukan. Adegan. Tapi jadi melebar nih, Ya. Tapi nggak apa-apa bang, izin bang, biar aku jawab ini bang. Ini untuk spesial ini coba aku jawab, karena ini hal yang perlu dipahami oleh umat Kristen. Begini, brotherku, ya, secara tersirat dan tersurat Allah itu maha mengetahui seperti yang disampaikan Bang Jibril. Tersuratnya di mana? Allah mengatakan ketika Allah berkata kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi, kata Allah. Lalu malaikat mengatakan, mengapa menjadikan mereka di bumi sementara mereka akan merusak bumi, ya kan, menumpahkan darah, sementara kami bertasbih kepadamu. Allah tersurat dan tersirat mengatakan secara eksplisitnya, Allah bilang, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Itu kepada malaikat loh. Nah, lalu kenapa itu masih terjadi? Allah sudah tahu kalau nanti Adam akan memilih untuk salah, karena Allah sudah mengatakan dari awal.
Sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di bumi. Itu kenapa diksi dalam Al-Quran itu ketika Allah mengatakan kepada Adam memberikan aturan, hai Adam jangan kau dekati pohon ini. Kalau kau dekati pohon ini maka kau zolim. Gak ada di situ kau berdosa, tapi kau zolim. Zolim artinya apa? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tadinya dia enak-enak di surga, akhirnya apa? Dia berada di dunia yang tidak enak ini. Penuh dengan hutang pinjol, pembunuhan, pembantaian, dan kejahatan. Artinya Allah sudah tahu bahwa Adam akan memilih. Memang Allah yang menghendaki hal itu terjadi. Inilah Tuhan. Bagaimana mungkin ada Tuhan seperti Tuhan Anda? Berkehendak nggak dia Adam jatuh ke dalam dosa? Mengizinkan nggak dia? Diizinin nggak sama Tuhan Anda harusnya Adam itu berdosa? Jawablah itu. Nggak tahu aku. Nah inilah karena Anda tahu kalau Anda blunder nanti. Kalau Anda jawab diizinkan, berarti Tuhan Anda menciptakan kejahatan dan mengizinkan orang berdosa. Ketika dijawab tidak diizinkan, nanti ngeri lagi. Wah, kok Tuhanku tidak ingin manusia berdosa, tapi manusia berdosa. Berarti ada Tuhan yang tidak bisa memenuhi keinginannya. Gimana mau berdoa kepada Tuhan ini? Keinginan dia sendiri aja dia tidak bisa memenuhi, apalagi keinginan manusia. Ah, inilah kenapa saya katakan blunder. Bang Jibril, ini benar-benar aku diam ya, karena aku lapar. Aku benar-benar diam, Bang Jibril. Aku mute. Siap. Bro Cisco, bisa nggak saya itu membantu jawaban mereka kepada kita? Selamat sore Bang ITG. Sore. Iya, Muslim, non-Muslim Bang? Saya Kristen. Oh Kristen, siap. Gimana Bang Cisco, mau dibantu, mau call a friend atau 50-50 atau? Oke. Boleh ya, call a friend ya, siap. Silakan Bang ITG. Dari cerita saja sudah berbeda. Alkitab tidak mengatakan Adam di surga, tapi di bumi. Saya nggak tahu dengan kitab Anda begitu. Baik, nggak itu makanya tadi kita nggak mau ditarik ke Adam, sebenarnya nggak mau ditarik ke Adam karena tapi dia mau prove a point. Tapi menurut Bang ITG ini mungkin berbeda jawabannya. Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak Bang? Allah itu kasih, dalam kitab kami itu Allah itu kasih, maha suci. Jadi tidak mungkin ada yang jahat pada dirinya. Jadi bagaimana Abang dengar nggak sih sebenarnya pertanyaan saya? Saya udah ulang hampir 4 kali. Oh iya, Melawak United ini udah kelihatan goblok ya kan? Tuhan Abang menciptakan kejahatan tidak? Tidak, kejahatan tidak pernah dicipta. Dia ciptakan itu adalah langit dan bumi dan manusia. Tidak pernah Boleh aku tepuk tangan Bang Jip? Boleh aku tepuk tangan? Mantap. Boleh? Itu Tuhan kami yang dijelaskan dalam Alkitab. Berarti jadi, Tuhan Abang tidak maha pencipta ya Bang ya? Siapa bilang? Loh, maha pencipta itu artinya apa Bang? Maha pencipta itu berarti dia mampu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Salah. Maha pencipta itu menurut kami begitu. Loh, Abang diksinya dari mana? Maha pencipta itu mampu melakukan Tuhan Anda atau Tuhan saya? Bukan, ini diksinya Bang, diksinya. Terserah Abang mau nuhanin kancing juga nggak ada masalah, tapi Maha pencipta itu bukan itu artinya. Maha pencipta itu menciptakan segalanya. Kok Anda paksakan Tuhan Anda kepada Enggak, ini jadi pembodohan karena diksi Anda sendiri Anda ganti-ganti gitu. Kok kamu paksakan Tuhan kamu kepada Tuhan saya? Kok kamu jadi tantrum? Kok emosi? Tidak tantrum. Kalian paksakan Tuhan kalian kepada Tuhan. Nggak ada yang ngomongin Tuhan saya. Saya nggak maksain Tuhan saya. Jangan mimpi Tuhan kita sama. Masa kamu Tuhan lo makhluk beda. Gimana sih? Mau samakan Tuhan kamu dengan Tuhan kami? Nggak ada yang mau nyamain lah, haula wala quwata illa billah. Jangan sampai Tuhan kita saja sudah beda. Amit. Iya, memang beda. Iya. Nah, sekarang yang saya tanya, kok tantrum sih? Bukan tantrum. Jangan tantrum, ITG. Jangan framing katanya main Tuhan dengan Tuhan kami. Coba yang lain izin, yang lain pada kami. Enggak, udah, enggak. Ini contoh Bani anjing. Ya, naik gonggong, ditanya diksinya artinya maha pencipta apa. Oh, ini menurut saya, loh, ini kalau diksi atau kamus KBBI maha kuasa, maha pencipta itu absolut, kebenarannya diterima oleh semua orang, bukan menurut dia doang. Ya, karena kalau menurut saya pulpen itu kucing, saya dibilang gila sama orang. Karena kita udah setuju semua pulpen itu alat tulis. Ya. Jadi kalau mau pakai diksi-diksi sendiri, ya terserah deh, jangan ngomong di sini. Bang Cisco, maaf ya, saudara Silman Abang begitu. Balik lagi tadi Bang. Abang bilang tadi Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan. Betul nggak?
Berubah Maksudnya pikiran Tuhan nampak. itu Tuhan itu Gimana, kan gimana, menciptakan sesuatu kan memberikan itu kepada umatnya kan. Maha pencipta itu dia menciptakan segalanya, Bang, semuanya. Iya, Yang iya, ada itu. di bumi, di atas bumi, semuanya dia yang menciptakan. Itu Ya. definisi maha pencipta. Dia menciptakan segalanya. Nggak ada satu hal pun yang dia nggak ciptakan. Nah, pertanyaan saya, Tuhan Abang maha pencipta nggak? Ya maha pencipta lah. Berarti dia menciptakan kejahatan juga ya? Berarti menurut ajaran abang itu maha Bukan, penjahat. bukan. Ini belum ke keajaran, Bang. Belum keajaran. Berarti Tuhan yang Maha itu maha penjahat, maha pengkhianat, segala maha yang seperti itu ada di Tuhan Mas ya. Saya nggak pernah bilang kayak gitu, Bang. Oleh namanya maha pencipta. Iya, dia maha pencipta. Nggak ada. Dia bukan hanya maha kuasa, maha penyayang, maha Abang. apa yang baik-baik saja, yang jahat-jahat itu nggak akan dikasihkan ke Tuhan. Itu tanda itu. Tanda on. Iya, Abang dengerin dulu ya, giliran Abang kan kalau ngomong saya nggak potong, Bang. Oke, siap-siap. Ya, Tuhan saya maha pencipta. Secara definisi maha pencipta itu nggak ada ciptaan yang di luar ciptaan dia. Dia maha pencipta, segalanya ini dia yang menciptakan. Nah, jadi kalau Abang bilang Tuhan saya maha penjahat, enggak, Tuhan saya nggak pernah menyuruh saya jahat. Loh, masa Maha pemurah. Kenapa? Diciptakan untuk apa? Itu sebagai parameter, Bang. Kalau nggak ada, oke. Sekarang gini, saya jelasin yang hal-hal yang simpel ya, Bang ya. Ya, paham aku. Cuma definisi kita saja itu. Nah, jadi kalau saya contohkan, Bang, kalau Tuhan menciptakan kebaikan saja, nggak ada keburukan, baik itu nggak ada, Bang. Karena semua orang baik. Jadi nggak ada baik itu. Paham nggak, Bang? Paham. Nah, jadi kalau Tuhan menciptakan kanan doang, nggak ada kiri, di kanan itu nggak ada, karena kiri nggak ada. Kanan semua, jadi kiri nggak ada. Nggak, kanan juga nggak ada, gitu loh, Bang. Make sense nggak? Masuk nggak nih? Masuk. Nah, jadi saya ulang nih, apakah Tuhan Abang menciptakan kejahatan? Untuk manusia, Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan itu adalah salah satu perbuatan iblis. Konslet otaknya. Abang tetap ini ya, tetap ini ya. Hati Abang tuh masih terikat dengan kepaganan nih. Jadi gini, Bang, ada dua konsep ketuhanan. Satu, apa maksud Mas apa? Ya, ini yang saya mau jelasin. Jadi ada dua konsep ketuhanan, Bang. Satu itu monoteis. Monoteis itu Tuhannya satu, dia menciptakan segalanya. Habis itu ada namanya ajaran pagan, itu politeis, Tuhannya banyak. Sama seperti Hindu, kalau kita menyembah Brahmana, nanti ada musuhnya, Shiva. Nanti kalau kita menyembah Zeus, nanti ada musuhnya, Hades. Dua-duanya pencipta, dua-duanya punya kuasa, dua-duanya punya hak membuat, menciptakan, dan seterusnya. Nah, jadi saya mau meluruskan, ini Abang monoteis, ajaran yang Tuhannya satu, atau ajaran dewa-dewa yang politeis, yang satu Tuhannya baik doang, habis itu yang satu nanti ada Tuhan lain yang melakukan kejahatan doang. Ini Abang yang mana nih? Lanjut Mas. Iya, mesti saya yang lanjut, kalau nggak loncat lagi nanti kita. Jadi Iya, Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak, Bang? Masa perlu saya paku Abang di sini biar dijawab dulu? Bukan. Kan tadi aku bilang Tuhan itu Maha Pencipta. Oh, berarti Tuhan Abang menciptakan kejahatan ya? Kalimat jahat itu kan penafsiran manusia bahwa perbuatan seperti itu disebut jahat. Oke. Saya tunjukin aja ayatnya ya, Bang ya. Oke, silakan. Biar ya. Jadi kalau saya buka King James Bible, ini Bible internasional seluruh dunia, ini otoritasnya ini. Yesaya nomor 45 ayat 7. Ini saya translate ya, Bang ya. Ya. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini.
Nah, jadi kalau abang bilang Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan, ayat ini berarti gimana dong? Lanjut. Ya, jadi gimana Tuhan abang menciptakan kejahatan tadi bang? Ya, saya tadi sudah bilang bahwa Tuhan itu Maha Pencipta. Iya, menciptakan kejahatan nggak? Jahat soal baik itu kan kalimat yang diciptakan manusia. Oke, kita pause dulu deh. Ini sebelum Bang Jack sama Bang Ochan ini Karena masalahnya bosan. saya tidak diajarkan untuk berbuat jahat, makanya saya tidak tahu kejahatan itu seperti apa yang diciptakan Tuhan. Oh, abang nggak tahu kejahatan itu kayak gimana? Masya Dulu Allah. seumur hidup saya tidak pernah berbuat jahat. Masya Allah, mantap. Ini makhluk suci juga nih, bisa digantung nih. Saya tanya yang lain ya. Tertarik pada ciptaan ya. Iya, Saya gimana bang? orang yang bermain pada common sense. Saya bukan seorang teolog, tidak paham tentang agama ya. Mantap. Tapi saya berangkat dari keyakinan Katolik. Tetapi saya bukan seorang magisterium. Saya seorang yang biasa hanya mendengar firman Allah yang dibacakan ketika misa di gereja setiap hari Minggu ataupun saat sembahyang di lingkungan. Ataupun yang saya baca berdasarkan rutinitas saya. Tapi bukan orang yang mengkaji. Mantap. Mantap. Saya udah dapat poin resumenya bang. Tapi kita langsung ke topiknya. Pendapat abang soal Tuhan abang menciptakan kejahatan atau enggak gimana? Ya. Saya kenapa saya melakukan statement tadi itu alasannya supaya nanti saya tidak dikejar karena saya tidak punya pengetahuan itu ya. Saya harus mengaku itu terlebih dahulu. Nah, itu sebagai premis awal. Baik, saya akhirnya bertanya sebetulnya kata penciptaan itu. Jadi apakah Anda juga mengakui bahwa Allah itu sang pencipta? Wah, ini saya malah ditanya balik. Nanti kita bahas definisi kata menciptakan dan membuat dan seterusnya, Bang. Tapi sebelum saya menjelaskan itu, karena ini jawabannya nanti saya nyontek, Bang. Kalau saya jelaskan secara Islami atau perspektif Islam dalam Al-Quran dan seterusnya, itu nanti ada yang nyontek. Oh enggak, Tuhan kami juga seperti itu. Itu nggak lucu. Jadi yang saya tanya sama Abang, apakah Tuhan Abang menciptakan kejahatan? Baik, karena Allah saya pikir juga Anda akui sebagai yang baik kan, bukan yang jahat. Maka berarti Allah itu adalah pencipta segala sesuatu yang baik. Maka dalam common sense saya berarti yang di luar ciptaan itu adalah kegelapan, gitu ya. Itu yang maka disebut dengan kerajaan gelap. Nah, baik berarti Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan ya? Ya, sekalipun dikatakan, ya saya itu kan dalam keyakinan saya. Sekalipun bahwa dia sang pencipta, sang pencipta, dia kan Allah yang baik, berarti menciptakan yang baik. Kalau seandainya kita sepakat bahwa Allah juga Allah yang tidak baik, berarti dia juga menciptakan yang tidak baik. Ketika Anda nanti mengatakan bahwa dia menciptakan kejahatan, juga berarti dia adalah Allah yang jahat juga, kan begitu? Mantap. Nah, kita harus konsisten dengan pernyataan-pernyataan itu. Lalu ini sekarang ke filosofis. Saya tidak teologis. Boleh saya respon itu dulu, Bang, sebelum kita ke filosofisnya? Oke, berarti kalau Abang bilang Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan. Berarti secara tidak langsung Abang bilang Tuhan Abang tidak maha pencipta, dan ada dua kuasa di ajaran Abang, berarti Abang bukan monoteis ya, politeis ya? Saya tetap berprinsip pada monoteis. Saya tetap pada prinsipnya monoteis. Definisi monoteis itu kekuasaannya itu di satu Tuhan, Bang. Sementara Abang barusan bilang ada Tuhan lain yang menciptakan kejahatan. Berarti udah politeis dong itu. Saya belum sampai kepada pernyataan itu bahwa kejahatan diciptakan Tuhan. Makanya tadi saya katakan ketika kejahatan diciptakan Tuhan, apakah itu Allah juga adalah sesosok yang jahat? Ketika dia dikatakan bahwa Allah yang baik, dia adalah pencipta yang baik, dan Allah itu sebagai yang baik, maka saya bertanya sebetulnya, kapankah Allah mencipta? Kapankah Allah mencipta maksudnya? Ya, kapankah Allah mencipta? Baik. Enggak, ini abang udah memaksakan. Abang udah memaksakan abang udah politeis, pemahaman Abang politeis, tapi Abang memaksakan Abang monoteis. Saya nggak paham nih di sininya. Monoteis ini adalah konsep penciptaan. Entah itu yang jahat. Bukan, monoteis itu konsisten, nggak cuma di penciptaan tapi keseluruhan. Bukan dia monoteis di awal penciptaan, nanti kuasanya dibagi-bagi. Itu politeis, Bang. Baik, ketika Anda menjawab itu, sudah Anda menyimpulkan sendiri bahwa memang seperti itu, bahwa Allah adalah pencipta. Kan begitu?
Bukan, ini sepertinya Allah kita Tuhannya berbeda, Bang. Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan, Tuhan saya Maha Pencipta, Dia menciptakan segalanya. Nah, dia Dari situ menciptakan Tuhan kita udah segalanya. berbeda. Memang dia menciptakan segalanya. Kembali Lah, pada tapi pertanyaan- Abang bilang dia tidak menciptakan kejahatan. Gimana sih? Di detik pertama dia bilang, Abang bilang menciptakan segalanya, tapi detik kedua Abang bilang dia tidak menciptakan kejahatan. Ini nabrak, Bang. Tidak. Ini Oh, gimana tuh? alur jawaban saya begini. Alur jawaban begini. Sifat Allah adalah yang baik. Kan begitu. Nah, sifat Allah adalah yang baik. Maka segala sesuatu yang baik adalah berasal dari. Maka disebut bahwa Allah itu transenden. Allah adalah terang dari segala terang yang tak keterang-terang, Bang. Ini menciptakan kejahatan. Saya kok kenapa keterang-terang? Kalau terang berarti segala sesuatu yang baik. Berarti kalau di luar terang adalah kegelapan. Berarti Pak, di luar dirinya adalah sebentar ya, kegelapan. Pak. Bapak paham nggak sih sebenarnya sama diksi yang Bapak gunakan ini? Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Apa Bapak memang mau pakai kalimat-kalimat yang tinggi agar terlihat intelek? Sekarang gini, Bapak bilang barusan transenden. Transenden itu berarti ada di mana-mana. Tapi Abang bilang Tuhan Bapak menciptakan kebaikan. Berarti dia kebaikan ada di mana-mana. Berarti kalau kejahatan itu siapa? Di mana? Begini, sebelum kita menjawab. Ini makanya bahasanya. Jawab dulu pertanyaan filosofisnya. Kapankah Allah mencipta? Abang masih menabrak statement Abang sendiri loh. Itu dijawab dulu. Kita harus clear dulu tentang Allah itu sesungguhnya. Jawab dulu pertanyaan itu. Kapan Allah mencipta? Dan kapan dia tidak mencipta? Dia Maha Pencipta. Dia nggak pernah nggak menciptakan. Nah, dia pernah mencipta. Lalu, ya, bagi Anda dia Maha Pencipta. Dia nggak pernah sekalipun nggak menciptakan. Oke. Udah terjawab ya Pak ya. Sekarang coba yang saya tanya, Bapak tetap nggak menjawab. Tuhan Bapak menciptakan kejahatan nggak? Bapak bilang enggak. Berarti Bapak udah politeis. Kuasa Tuhan Bapak nggak di satu pihak, nggak di satu oknum. Dia adalah terang. Saya katakan tadi, terang dari terang yang tak terhampiri. Dan begitu. Nah, kembali pada pertanyaan awal tadi. Berarti gelap? Berarti gelap di luar kuasa dia? Di luar diri Allah ada kegelapan, tetapi berarti di luar kuasa dia. Baik kegelapan maupun terang, Tuhan ada di atas segalanya. Tetapi loh, tadi Bapak bilang dia terang. Kita dulu. Bapak bilang tadi dia terang, berarti gelap itu di luar kuasanya kan? Mengklirkan salah satu definisi untuk memperoleh persepsi tentang Allah sejati. Enggak, ini Bapak tahu nggak sih, Bapak lagi membela kepaganan Bapak. Harus jawab dulu ini ini. Lucu nih. Harus jawab dulu ini. Saya udah jawab tadi. Apakah Anda melihat Allah itu sesosok yang jahat? Biar saya jawab ya Pak ya. Ini dari segi keislaman. Bapak jangan nyontek. Tadi Bapak udah bilang Tuhan Bapak tidak menciptakan kejahatan. Biar saya jelaskan dalam perspektif. Pak, ini kalau setiap saya ngomong Bapak ngomong juga, gimana kita mau ngomong Pak? Gimana kita mau diskusi? Saya dengar. Kalau dalam perspektif Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan segalanya. Nggak ada satu hal, satu benda, satu titik pun yang tidak beliau atau Allah ciptakan. Kalau ngomongin soal kejahatan, Allah memberikan manusia free will. Dengan Allah memberikan manusia free will, konsekuensi logisnya akan ada baik dan akan ada jahat. Jadi Tuhan saya menciptakan baik dan buruk secara tidak langsung dengan memberikan free will kepada manusia. Itu konsekuensi logisnya. Jadi beliau menciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segalanya. Itu sama seperti ajaran-ajaran monoteis yang lain, seperti yang saya tunjukkan di Isaiah chapter 45 nomor 7. Di sini Tuhannya Yahudi, Tuhannya monoteis yang lain bilang, akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan, aku menjadikan kedamaian, menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Bukan cuma menciptakan, tapi Tuhannya Yahudi bilang dia melakukan semua ini. Nah, jadi tiba-tiba ada ajaran yang ngakunya monoteis, ngakunya samawi, tiba-tiba Tuhannya nggak menciptakan kejahatan. Iblis yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhannya nggak Maha Pencipta dan politeis. Ajaran dewa-dewa, tapi ngakunya samawi. Silakan, Pak. Itu adalah konsep ajaran Katolik. Itu sangat tepat. Bahwa kita juga memiliki konsep free will. Itulah yang membedakan saya, orang Katolik, dengan iman yang
dengan center iman yang sama tetapi memiliki pandang yang berbeda. Maka kami tidak melihat keselamatan itu hanya datang dari apa yang disebut dengan iman akan otoritas Alkitab, tetapi juga perbuatan baik. Maka di situ nanti ada yang disebut dengan konsep free will. Memang bahwa Allah kan nyontek kan? Saya loh yang bilang free will, Bapak jangan nyontek dong. Saya pikir kata free will tidak ada di dalam teologi Muslim. Itu free will hanya ada dalam buku-buku filosofis Katolik. Falaisa majburan wala ikhtiyara walaisa kullan yaf'alu ikhtiyara. Dari kecil diajarin free will kami. Nah, lanjut. Oh, baik. Kalau begitu memang ada berarti ya. Berarti konsep untuk free will itu jelas. Berarti kesimpulannya Allah itu adalah menetapkan segala sesuatu, tetapi nanti manusia diberikan kehendak bebas untuk menentukan pilihan pada keselamatan ataupun pada kegelapan. Kembali kepada apa yang disebut dengan pencipta tadi, itu belum terjawab. Saya masih ingin Anda jawab. Oh, sama jawabannya dengan Bang Jibril. Iya, ini udah nyontek nih. Ini udah tinggal ganti namanya aja di atas nih, ganti namanya aja di atas. Itu ajaran saya. Kalau silahkan ada klarifikasi memvalidasi dalam ajaran-ajaran kami nanti dalam KGK ataupun nanti KHK gitu ya. Nanti Anda bisa baca. Pak, ini ada 1.400 orang yang mendengar Bapak bilang tadi Tuhan Bapak ini tidak menciptakan kejahatan loh. Sekarang tiba-tiba Bapak memperkenalkan free will setelah saya menjelaskan free will. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.